Dan saya melihat juga teman-teman saya yang muslim, ketika mereka sholat membuat tenang jiwa saya. Itulah yang mendorong saya masuk agama Islam. Dan ini semua tentu berkat petunjukmu ya Allah. Sekarang saya menyampaikan ucapan terima kasih kepadamu ya Allah, yang telah Engkau berikan hidayah kepadaku. Dan malam ini saya akan menanggalkan seluruh sisa-sisa kepercayaan saya terhadap agama yang sebelumnya, yang saya anut sejak dari kecil sampai besar, sampai hari ini, sampai berumah tangga saya, sampai punya anak 3 saya. Sekarang malam ini saya tanggalkan semua keyakinan yang lama itu. Sekarang saya menerima agama baru saya, yaitu agama Islam sebagai agama yang hak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak insyaallah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana Ustadz kita, yakni Al-Mukarram, ya, Ustadz Samsul Arifin Nababan, ya, beliau mengislamkan dalam setiap minggunya, dan itu bisa 2 orang, 3 ya, 3 keluarga, bahkan juga ada yang pernah sampai ke neneknya itu ya, sampai ke cucunya itu pernah. Jadi apa yang dilakukan Ustadz Samsul Arifin Nababan ini memang benar-benar beliau ini adalah orang yang sangat istiqomah ya, sehingga banyak sekali orang-orang yang berniat untuk menjadi mu'alaf, untuk masuk Islam itu selalu berdatangan ya, dan selalu acap kali mendatangi beliau karena memang perihal masalah keilmuan ya, dalam bidang kristologi maupun di dalam keislamannya tidak diragukan lagi ya Ustadz Samsul Arifin Nababan ini, karena memang beliau adalah orang yang sangat mumpuni di dalam bidang keilmuan keagamaan ini ya, karena memang beliau adalah seorang yang berasal dari Kristiani ya, yang dimana beliau ini rajin belajar dan memang cerdas ya, dan juga jenius ya dalam pemikiran-pemikirannya ketika berceramah ataupun dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya ya, ketika beliau berdebat dengan orang yang Kristen ya kan, ketika di mimbar-mimbar dengan di tempat-tempat debat pun sangat elegan ya, beliau sangat cerdas sekali, di mana banyak sekali para debater-debater, pendeta-pendeta ini kalah berdebat dengan beliau dan pada akhirnya masuk Islam itu ya. Nah ini maka mereka banyak menjadikan Ustadz Samsul Arifin Nababan ini sebuah rujukan ya, sebagai rujukan bagaimana orang-orang akan belajar Islam ya, tentang bagaimana keilmuan di dalam Islam. Nah seperti apa videonya, mari kita saksikan. Kebenaran Engkau telah berikan saya petunjuk dengan Islam ini lewat perantaraan ajakan suami saya, dan saya melihat juga teman-teman saya yang muslim, ketika mereka sholat membuat tenang jiwa saya. Itulah yang mendorong saya masuk agama Islam. Dan ini semua tentu berkat petunjukmu ya Allah. Sekarang saya menyampaikan ucapan terima kasih kepadamu ya Allah, yang telah Engkau berikan hidayah kepadaku. Dan malam ini saya akan menanggalkan seluruh sisa-sisa kepercayaan saya terhadap agama yang sebelumnya, yang saya anut sejak dari kecil sampai besar, sampai hari ini, sampai berumah tangga saya, sampai punya anak 3 saya. Sekarang malam ini saya tanggalkan semua keyakinan yang lama itu. Sekarang saya menerima agama baru saya, yaitu agama Islam sebagai agama yang hak. Sekarang Novita pasang niat, konsentrasi. Sudah siap? Saya tanya sekali lagi, Novita sudah siap sesadatkan sekarang? Ya, siap. Tangan satu begini, tunjuk ke atas, tangan satu jari menanjakan tauhid, pegang mikrofonnya. Sekarang pasang niat dalam hati, ya Allah, aku berniat masuk agama Islam dan niat meninggalkan semua keyakinan yang sebelumnya. Kalau sudah siap, tidak ada keraguan lagi, ikuti saya.
Dekatkan mic-nya, ikuti saya, konsentrasi penuh antara hati, mulut dan pikiran bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha lagi Pengasih, Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku dengan sembah sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. kecuali Dan Allah. aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, takbir. Subhanallah. Gimana, Jovita? Sudah lega? Lega, tenang. Sudah tenang? Alhamdulillah. Jovita, sejak mengikrarkan 2 kalimat syahadat beberapa detik yang lalu, maka Jovita sudah sah dan resmi menjadi penganut agama Islam. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan sekarang? Tenang. Ya. Tenang, alhamdulillah. Langsung berubah wajahnya. Jovita, karena saudari sudah resmi menjadi penganut agama Islam, maka saya akan menyampaikan beberapa kewajiban-kewajiban utama di dalam agama Islam setelah syahadat ini. Pertama, Jovita mulai besok atau mulai malam ini sudah wajib melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, wajib sholat 5 kali sehari semalam. Nanti nama-nama sholatnya saya jelaskan dan waktu-waktunya. Kemudian Jovita setelah muslimah ini wajib berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Tinggal 4 bulan lagi kita puasa. Puasa di sini tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sanggup ya? Ya. Kemudian kewajiban yang berikutnya, kalau Jovita ada rezeki yang lumayan banyak, ya minimal punya kekayaan senilai sekitar ya 70 juta, wajib mengeluarkan zakat, namanya zakat senilai 2,5% dari 80 juta 70 juta, ya, zakat untuk orang yang membutuhkan. Kemudian kalau punya uang yang banyak lagi, diwajibkan bagi Jovita melaksanakan ibadah haji 1 kali seumur hidup, ya. Kemudian wajib menutup aurat dan wajib pula belajar menuntut ilmu Islam. Wajib belajar Al-Quran, wajib belajar hukum-hukum Islam. Siap ya? Nanti dipandu. Baik. Kemudian hari ini, malam ini juga ada kewajiban Jovita wajib mandi seluruh tubuh malam ini. Ya, seluruh tubuh mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut mandi. Niat mandi besar, menghilangkan kotoran-kotoran keyakinan sebelumnya, ya. Bisa ya, malam ini mandi. Kemudian dianjurkan juga berganti nama. Berganti nama di dalam Islam itu ketika dipanggil nanti nama ini menjadi doa, ya. Saya kasih namanya nama Jovita biar agak mirip-mirip ada A-nya. Saya kasih namanya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama Jovita saya berikan nama Islamnya Atiyah. Takbir. Atiyah artinya adalah hadiah, ya. Atiyah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi namanya malam ini adalah Atiyah, ya. Dicatat namanya Atiyah. Kemudian saya ingin memberikan berita gembira. Kira-kira kalau ada berita gembira suka nggak? Ya, apa berita gembiranya? Berita gembiranya, saya mau tanya, Jovita punya dosa nggak? Punya. Dosanya banyak apa sedikit?
Banyak. Kira-kira ingin dihapus nggak dosa itu? Iya. Iya. Kalau ingin dihapus, alhamdulillah. Apabila kita meyakini Islam agama yang benar, Allah sebagai Tuhannya satu-satunya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, yakin dengan Islam agamanya, kemudian mempraktikkan ajaran-ajaran Islam ini, kata Nabi, al-Islamu yahdimu makana qabla. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Jadi mulai malam ini Jupita laksana bayi yang baru lahir, tidak ada dosa yang tersisa lagi. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang dosanya dihapus. Andai kata malam ini Jupita meninggal dunia, insya Allah ahli surga. Mau mati? Hah? Siap mati? Kok yang belakang jawab? Alhamdulillah, Atia insya Allah min ahli jannah, dari ahli surga. Takbir. Alhamdulillah sudah selesai pengislaman saudari Atia. Selamat sudah bergabung di dalam agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islammu sebagai istri dan sebagai ibu daripada anak-anaknya, ya. Ya, selamat. Jazakillah khair. Silakan suaminya. Ya, Junaidin sebagai suami yang pertama kali mengajak istri untuk masuk agama Islam itu atas kesadaran pribadi. Kesadaran pribadi. Tidak ada yang bujuk-bujuk atau merayu. Tidak ada. Apalagi memaksa, tidak ada. Tidak ada. Sekarang sudah yakin agama yang benar Islam. Sudah ada. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Saudara sudah siap saya syaratkan malam ini. Siap. Kalau sudah siap, tundukkan pandangan. Coba hadirkan hatimu seperti istri tadi. Coba berdialog dengan Allah dari hati. Dalam hatimu, bahasa hatimu bilang kepada Allah, terima kasih Allah, Engkau telah berikan saya petunjuk Islam. Sejak 6 bulan yang lalu saya terpanggil ingin masuk agama Islam, dan malam ini sebagai realisasi daripada rencana itu, tentu ini semua adalah berkat petunjukmu ya Allah. Maka saya menyampaikan ucapan terima kasih kepadamu. Bimbing saya nanti Allah agar saya tetap istiqamah di dalam agama Islam sampai akhir hayat saya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati terkecuali dalam keadaan yang beragama Islam. Niat masuk agama Islam dalam hati, dan berniat pula menanggalkan semua kepercayaan, keyakinan terhadap agama yang sebelumnya. Sudah siap? Angkat tangannya. Konsentrasi penuh dengan kehusuan hatimu. Ketika syahadat nanti ada energi yang keluar, ya, bukan sekedar di mulut, tapi ucapan itu berangkat dari hatimu yang paling dalam, ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan aku sembah aku sembah dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, kecuali dan Allah, aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan? Lega? Lega. Senang? Senang. Alhamdulillah. Selamat. Ya, sudah resmi menjadi penganut agama Islam. Ya. Seperti yang sampaikan kepada istrinya tadi. Nah, demikian kaum muslimin, ya, jelas bahwasanya mereka masuk Islam oleh karena melihat, ya, suaminya ini melihat kawan-kawan dan orang di sekelilingnya, ya, bahasanya mereka tuh pada pergi sholat, ya, dan mereka takjub, ya, kagum dengan umat Islam yang rajin beribadah. Nah, maka kita selaku seorang muslim haruslah hendaklah menjadi sebuah contoh bagi agama lain, ya, berikan akhlak
ya, seperti Nabi ajarkan ya, kita sampaikan dengan segala sesuatu itu dengan keindahan, agar mereka pun dapat faham ya, bukan dengan celaan, bukan dengan hinaan, tidak seperti apa yang dilakukan oleh dari kesaksian Manu Bulu. Sekarang tapi Manu Bulu ini sekarang sudah tidak laku ya, karena memang sekarang sudah membuat live streaming, berkumpul ya, dimana campur karena mereka mungkin terinspirasi oleh debater muslim ya, dimana mualaf itu mengadakan live streaming itu ternyata memang sangat efektif ya, ketika berdialognya itu sangat efektif dan sangat banyak memberikan ruang ya, tentang keilmuan. Nah sekarang dia mengikuti ya si Manu Bulu ya, terus si manusia tidak berotak itu manusia jamban, si KC ya, Cornelius KC dan yang lain-lain sebagainya itu ya, yang murtadin itu, yang dimana mereka itu tidak mempunyai ilmu sama sekali, namun mencoba untuk mendebat umat Islam ketika umat Islam itu banyak mempunyai ilmu. Maka di sini acap kali saya sampaikan, sebodoh-bodohnya umat Islam itu ya, sepandai-pandainya di umat Kristen, sepandai-pandainya di umat Kristen itu sebodoh-bodohnya di dalam Islam itu. Karena sebagai bukti nyata ya, ketika Ibnu Kalam yang tidak berilmu sama sekali pun ketika dia masuk Kristen, sudah dijadikan guru oleh mereka, dan Cornelius KC ini pun mereka jadikan guru kan. Jadi lucu ya, artinya memang ya itulah, orang bodoh menjadikan pemimpin, artinya orang bodoh dijadikan pemimpin oleh orang bodoh dijadikan guru oleh orang bodoh ya. Jadi sama-sama bodoh ya, sudah keblangsak ya kan, sudah keblangsak ya, akhirnya sesat dua kali dah ya. Yang belajar orang sesat, yang memberikan pembelajaran juga orang sesat juga ya, akhirnya keblangsak dua kali kan itu. Oke, demikian tadi kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan semoga video ini menambah keilmuan bagi kita semua dan menambah keimanan tentang bagaimana kita dapat istiqomah di dalam Islam, dan kita terus menerus meminta petunjuk kepada Allah agar kita senantiasa Allah pelihara dari segala kesusahan, dari segala kesulitan yang akan menyeret kita kepada kekafiran, insyaallah ya. Demikian yang dapat saya sampaikan kaum muslimin. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.